Ya, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dorongan pada teman-teman di internal KPK. Kenapa? Karena kasus-kasus yang ditangani sekarang itu sangat besar ya. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh para koruptor sebenarnya. Kalaulah gejolak itu benar-benar terjadi secara hebat di internal KPK. Dan yang lebih penting juga kita ingat, sekarang sedang dilakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK. KPK akan diamputasi dengan jalur legislasi oleh DPR tentu saja, karena usulan tersebut berasal dari DPR. Jadi musuh KPK sebenarnya dan musuh pemberantasan korupsi itu sangat besar. Kita harus solid. Kita harus solid, kata Mas Febri, dan nampaknya ini perbincangannya makin seru begitu ya. Saya ke Pak Yasin. Ya. Pak Yasin, kalau melihat seperti zaman Anda beberapa waktu yang lalu, kan dikatakan bahwa sebenarnya perbedaan pendapat, kemudian ya perbedaan opini ketika rapat itu sebenarnya biasa. Namun pada saat periode Anda tidak pernah ada namanya atau jarang namanya isu perpecahan itu mencuat ke media. Berbeda dengan periode sekarang. Sedikit-sedikit ada isu gebrak meja kemudian mencuat. Anda melihat perbedaannya ini sebenarnya memang ada yang sengaja membocorkan atau memang perbedaan pendapat di periode ini jauh lebih baik, lebih banyak dibandingkan yang dahulu? Jadi begini, kita itu kan punya aturan di dalam suatu pembahasan proses hukum dalam suatu kasus. Gitu. Nah itu ada gelar perkara, kemudian setelah jelas-jelas itu ada indikasi tindak pidananya, pimpinan berkumpul memutuskan ini berdasarkan rapat gelar pendapat yang dilakukan oleh 3 tim, penyelidik, penyidik dan penuntut umum bersama kami, bersama 5 pimpinan itu, diputuskanlah di situ. Kalau ada beda pendapat ya di situ wajar, sampai keras-keras. Tapi di pada zaman akhirnya Anda juga ada seperti itu? Oh, tidaknya ada, sering. Oke. Tadi mengerucut kepada satu keputusan yang harus dipegang bersama. Itu komitmen kita. Lewat sistem dan lewat mekanisme. Dan hukum acara. Hukum acara. Terus kemudian, sebentar dulu, saya belum selesai. Sekarang kalau ada misalnya huru-hara ini, terus kemudian dibocorkan, saya kira itu tidak proper lah. Ini kan masalah internal, harus kita simpan-simpan, apalagi yang mengandung unsur rahasia. Nggak usahlah dibuka-buka keluar. Itu gitu. Rumah tangga Anda sendiri itu rumah tangga. Dan itu harus melalui due process of law. Jadi 5 pimpinan ini harus mengikuti SOP, karena itu ada SK-nya SOP itu. Setiap kegiatan apapun itu ada standar operating procedure, jangan sampai menyebal dari itu. Kalau menyebal dari itu berarti kita tidak komit dengan keputusan yang kita bikin. Dan harus ada kerelaan dari masing-masing pimpinan untuk mengikuti SOP itu, legowo mengikuti. Itu due process of law dan itu sistem. Apakah Anda melihat periode sekarang ini agak sedikit menyimpang dari... Saya berbicaranya normatif seperti itu. Kalau ada itu, ya bisa saja. Tapi kita berharap kan, agar KPK ke depan itu lebih solid, lebih bagus dari periode kami. Pada waktu periode pimpinan KPK 2. Idealnya lembaga ini kan lembaga yang mendapatkan kepercayaan publik yang sudah luas. Semakin hari semakin mendapatkan kepercayaan publik yang lebih bagus, dan capacity building membentuk lembaga yang bisa dipercaya oleh masyarakat itu tidak gampang loh itu. Take time loh itu. Itu yang harus dijaga oleh pimpinan yang sekarang ada. Oke, saya ke Mas Boni. Mas Boni, di satu sisi memang harus mengikuti SOP tersebut. Tapi Anda tadi mengkhawatirkan ada unsur politik yang memperkerasi beberapa. Saya sepakat, ini kerja kolegial. Harus begitu adanya. Tapi kan bayangkan, saya adalah Abraham Samad. Ya, kita semua nih, anggota KPK. Terus saya katakan bahwa saudara Anji Laksono harus jadi tersangka. Atau katakan anak presiden Ibas harus kita periksa, misalnya, sebagai saksi loh ya. Saya bilang misal. Nah, terus Anda semua mengatakan tidak. Argumentasinya apa? Karena begini gini. Lalu ada saya dengar info juga dari orang lain di belakang saya, bahwa Anda ini punya hubungan dekat dengan orang-orang itu, yang akan saya tersangkakan. Lalu kita alot di sini. Lalu kemudian saya tahu saya benar, saya memutuskan dia menjadi tersangka. Pukul meja, berantem, Anda semua juga akan marah. Tapi saya sebagai ketua, saya putuskan dia tersangka. Lalu demi kolegialitas, kalau Anda mengatakan, oh ini ketua jalan sendiri, ini nggak kolegial nih, kerjanya nggak pakai sistem. Padahal kan dia berbicara dan memutuskan karena dia tahu mana yang paling benar. Nah sekarang pertanyaannya adalah, demi kolegialitas, mesti nggak kebenaran itu kita sisihkan? Ini pertanyaan moral paling mendasar. Dan dalam posisi ini, Samad sama sekali tidak bersalah menurut saya, kalau benar semua apa yang dia katakan tentunya ya. Dan apa yang kita dapat informasinya bahwa di dalam sana ada yang bermain dan dia
mau mengambil keputusan sendiri karena kawan-kawannya juga tidak berpihak padanya dalam. Oke. Jadi begini, Mas saya Rasul, ingin jelaskan silakan. bahwa lembaga penegak hukum itu bukan TNI yang ada garis komando memutuskan ke bawah. Oke. Satu. Yang kedua, lembaga penegak hukum itu bukan lembaga politik. Pimpinan partai politik sudah mengatakan di bawah jalan. Yang harus diketahui oleh semua pihak, bukan hanya Mas Boni ya, semua pihak harus tahu. Di dalam penetapan sesuatu perkara, baik di kepolisian, di kejaksaan maupun di KPK, tidak pernah ada pimpinan lembaga kepolisian atau kejaksaan menetapkan orang tersangka. Selalu lewat dari bawah, hasil proses dari bawah, dari mana, kemudian bagaimana dipaparkan, digelar. Di situ timbul perdebatan-perdebatan. Bahkan soal gebrak meja dari kacamata hukum, dari kacamata penegakan hukum udah sering terjadi, tidak ada masalah. Tapi kalau orang politik atau orang ilmu sosial mengapati, ada gebrak meja segala macam, itu menjadi sesuatu yang bisa kita perdebatkan, kita diskusikan apa sampai gebrak meja. Tapi di dalam kebiasaan penegakan hukum itu hal yang biasa. Nah, satu. Kemudian kalau boleh saja kita yang mendengar tidak biasa kalimat, kan alasannya boleh. Nah. Alasan gebrak mejanya nggak biasa. Nah, itu yang kita persoalkan. Baik, saya menuju ke Pak Johan. Pak Johan, terakhir kami ingin mendengar satu kali pernyataan ini. Sekali lagi pernyataan dan juga ada opini bahwa sekali lagi Pak Abraham Samad sering jalan sendiri. Tanggapan Anda? Saya tertarik dengan pernyataan Boni tadi ya, bahwa kalau informasi yang saya terima benar loh ya, kan tadi ada if-nya kan. Kalau informasi yang diterima itu benar, maka memang menjadi persoalan KPK itu. Nah, kan harus didebat apakah informasi yang sampai itu akurat benar 100% ataukah benar 50% ataukah 10%. Saya juga setuju dengan Pak Nasrullah tadi bahwa penegakan hukum itu tidak bisa dengan serta-merta, apalagi KPK ini unik ya, lembaga yang unik yang dipimpin oleh 5 pimpinan ini punya kekuasaan yang sama. Nah, ketua KPK tidak lebih tinggi dari wakil ketua. Jadi kolektif kolegial dan memang itu undang-undangnya mungkin filosofinya dibentuk itu untuk mencegah hal-hal yang kurang baik ya, sehingga 5 itu diberi kekuasaan yang sama. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan adalah bahwa KPK perlu dapat dukungan ya secara institusi dalam kaitan dengan memberantas korupsi. Karena saat ini banyak kasus besar yang ditangani oleh KPK. Saya takutnya bahwa ini dikapitalisasi itu justru untuk itu tadi, bahwa KPK itu biar terganggu, biar KPK tidak fokus menangani kasus-kasus besar itu gitu loh. Apalagi tadi ada pernyataan bahwa seolah-olah KPK ini ditarik-tarik ke wilayah politik. Padahal KPK itu harusnya steril dari wilayah politik kan. Anda menjamin itu ya Pak ya? Wilayah politik kan, yang menarik ke wilayah politik kan bukan KPK. Iya, tapi yang menarik itu kan bukan orang KPK-nya, tapi kan orang di luar KPK yang menarik-narik itu ke wilayah politik. Baik, terima kasih. Saya kira itulah. Baik, terima kasih Pak Johan, terima kasih Pak Nasrullah. mau ditarik dong. Terima kasih Pak Yasin, terima kasih Mas Boni. Baik, ada beberapa tamu-tamu saya yang harus saya sapa pagi ini, sudah hadir ke Wisma Nusantara pagi-pagi. Selamat pagi, saya ke Pak siapa dulu? Saya adalah Pak Adnan dari Halmahera Selatan. Oke, jauh-jauh ke Halmahera, ada apa Pak? Ini kita melaporkan kasus yang terjadi di Halmahera Selatan. Kasus pembelian kapal cepat Ya, yang nilainya 14,2. sudah diproses hukum? Proses